Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini 30 September 2025, hari Selasa, pertemuan kita yang keempat dengan pokok bahasan segmentasi, targeting, dan positioning, disingkat dengan STP. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar segmentasi, targeting, dan positioning dalam pemasaran, mengidentifikasi variabel-variabel segmentasi pasar, menentukan target pasar yang potensial, merumuskan strategi positioning yang efektif, menerapkan konsep STP dalam studi kasus sederhana. Nah, ini terima kasih saudara telah membuat analisa dari tugas ini, dan setelah segmen ini kita akan presentasi topik pembahasan kita pada pekan yang lalu tentang perilaku konsumen. Baik, kita coba pretest. Anda bisa jawab dan dikirim ke chat. Segmentasi pasar, strategi targeting yang fokus pada satu segmen tertentu, dan positioning. Sekarang kita masuk ke teori dan materi pokok. Segmentasi pasar atau market segmentation adalah proses membagi pasar yang luas dan beragam atau heterogen menjadi beberapa kelompok konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik sehingga perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Ada 4 variabel segmentasi pasar. Pertama adalah segmentasi demografis, yaitu membagi pasar berdasarkan karakteristik penduduk dengan variabel geografis adalah segmentasi pasar berdasarkan lokasi atau kondisi geografis konsumen gitu ya. Dengan variabel wilayah, iklim, kepadatan penduduk, kota atau desa. Contohnya, sebuah perusahaan pakaian misalnya menjual jaket tebal hanya di wilayah yang beriklim dingin. Kalau di Indonesia seperti Bandung, Malang, Padang Panjang. Sedangkan menjual kaos atau pakaian tipis di wilayah panas, seperti di Surabaya, Makassar, di Jakarta. Kemudian produk AC lebih banyak dipasarkan di daerah dengan suhu tinggi dan kelembapan seperti kota-kota besar, Jakarta, di Medan, di Surabaya. Tapi sekarang ini di kota-kota dingin juga sudah orang menjual AC ya, karena pemanasan global. Itu segmentasi geografis dengan variabel wilayah, iklim, kepadatan penduduk, lokasi kota atau desa. Yang kedua adalah variabel segmentasi demografis. Nah, ini yang kita maksud di awal tadi. Membagi pasar berdasarkan karakteristik penduduk gitu ya. Dengan variabel usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan. Contohnya banyak sekali itu. Seperti produk Pampers atau popok bayi. Ditargetkan konsumennya usia 25 sampai 40 tahun. Terutama pasangan muda dengan target mereka sudah punya bayi. Kemudian produk kosmetik pria misalnya, seperti sabun muka atau parfum, ditargetkan untuk laki-laki usia 20 sampai 40 tahun. Kalau sudah di atas itu, tentu kosmetiknya itu lebih kepada minyak angin lagi ya. Tapi ini parfum. Kemudian mobil mewah. Ya, apa contoh mobil mewah sekarang? Alfa atau ya dulu Mercedes-Benz ada ya.
itu targetnya pada konsumen dengan pendapatan tinggi. Kemudian ada kursus online sekarang ini, atau short course, online short course, perkuliahan online, tingkat lanjut, targetnya adalah orang-orang yang pendidikannya minimal S1 atau seorang profesional. Ini segmentasi pasar dengan variabel demografis. Kemudian yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu membagi pasar berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai yang dianut, kepribadian atau kelas sosial. Dengan variabelnya, segmentasi psikografis ini adalah gaya hidup yang aktif, santai, kepribadian, seperti ekstrovert, introvert, kemudian kelas sosial, kelas atas, menengah, dan bawah. Contohnya, kalau kita lihat merek-merek yang sudah dikenal begitu ya, seperti merek Nike, menargetkan konsumen dengan gaya hidup aktif dan sporty. Merek seperti Apple atau Starbucks misalnya, kopi, itu menargetkan konsumen dengan kelas menengah ke atas. Gunanya untuk mencari gengsi atau eksklusivitas. Ini segmen psikografis, gaya hidup, kepribadian, dan kelas sosial. Kemudian variabel segmentasi yang keempat itu adalah perilaku. Ya, perilaku yaitu membagi pasar berdasarkan pengetahuan, sikap, atau respons konsumen terhadap suatu produk. Adapun variabel segmentasi perilaku ini adalah pertama manfaat yang dicari pada suatu produk atau jasa, kemudian tingkat penggunaan, loyalitas, dan waktu pembelian. Ini masuk kepada perilaku. Ya, manfaat dicari, tingkat penggunaan, dan loyalitas. Contohnya apa? Pasta gigi merek tertentu memiliki varian untuk memutihkan gigi, untuk gigi sensitif, untuk nafas segar. Targetnya adalah konsumen berdasarkan manfaat yang dicari. Ini contoh. Kemudian kartu prabayar seluler memiliki paket khusus untuk pengguna berat, seperti pengguna internet unlimited, dan ringan hanya untuk telepon atau WhatsApp atau SMS. Ini tingkat penggunaan. Kemudian program loyalitas pelanggan seperti poin reward diberikan kepada konsumen yang sering membeli. Nah, ini variabel tingkat loyalitas. Contohnya orang-orang yang selalu membeli dan dia loyal pada program Sofi Loyalty akhir-akhir ini kita lihat. Itu segmen perilaku pada variabel segmentasi pasar. Nah, sekarang kita masuk ke targeting, ya. Menentukan pasar sasaran. Nah, targeting adalah proses mengevaluasi segmen-segmen pasar. Jadi langkahnya begitu, segmentasi dulu, baru targeting. Setelah di segmen, menurut 4 variabel tadi, sekarang itu ditarget. Nah, seluruh segmen pasar tadi itu dievaluasi, diidentifikasi melalui segmentasi, lalu memilih satu atau lebih segmen yang dianggap paling potensial untuk dijadikan sasaran pemasaran. Inilah yang disebut dengan targeting. Setelah memilih segmen yang akan dilayani, perusahaan akan menyusun strategi pemasaran khusus untuk menjangkau segmen tersebut. Nah, sekarang kita lihat strategi targeting. Ya, ada 4 strategi targeting dan kita lihat beberapa contoh. Pertama adalah strategi undifferentiated marketing.
satu strategi untuk seluruh pasar. Artinya, perusahaan menggunakan satu strategi pemasaran yang sama untuk seluruh pasar, tanpa membedakan segmen konsumen. Jadi baik itu dari segmen geografis, segmen demografis, segmen psikografis, ataupun segmen perilaku, sama targetnya. Tujuannya apa? Untuk menjangkau pasar lebih luas atau seluas mungkin dengan biaya pemasaran yang seefisien mungkin. Contoh, pada strategi targeting undifferentiated marketing ini ada produk seperti garam, gula, air mineral, ya, dijual dengan satu jenis produk dan iklan untuk semua orang. Karena semua orang membutuhkan produk-produk ini dengan cara yang sama. Contoh kedua misalnya merek Aqua menjual air mineral ke seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan usia, pendapatan, dan gaya hidup. Jadi satu merek dengan satu strategi pemasaran yang sama. Itu undifferentiated marketing. Kemudian strategi targeting yang kedua, differentiated marketing. Itu pemasaran terdiferensiasi. Artinya adalah perusahaan memilih beberapa segmen pasar dan membuat strategi pemasaran berbeda untuk masing-masing segmen. Tujuannya untuk menjangkau banyak segmen dan memaksimalkan penjualan, meskipun biayanya lebih tinggi memang. Contoh, yang paling populer saja kita ambil contoh. Unilever memproduksi berbagai sabun untuk segmen berbeda. Ada sabun Lifebuoy untuk keluarga menengah dan fungsi kebersihan. Di atas itu ada sabun Lux untuk wanita yang ingin tampil cantik dan wangi. Ada sabun Dove untuk wanita dengan kulit sensitif dan ingin kelembutan. Ini pemasaran terdiferensiasi. Contoh yang lain kendaraan misalnya kan. Ya, Toyota memiliki Innova untuk segmen atas atau Fortuner. Ada Avanza untuk kelas menengah. Ada Agya untuk pengguna muda yang pertama kali beli mobil. Nah, ini strategi targeting differentiated marketing. Berbeda untuk setiap segmen. Yang ketiga adalah concentrated marketing. Fokus pada segmen tertentu. Tujuannya adalah menjadi ahli atau pemimpin pasar dalam segmen tersebut. Apa contohnya? Vespa fokus pada konsumen pecinta motor klasik dan gaya retro. Dan dia bukan ditujukan kepada semua pengguna motor. Nah, ini concentrated marketing. Kemudian Hijab misalnya kan adalah e-commerce fashion yang menargetkan perempuan muslimah modern dan bukan seluruh wanita atau disebut dengan hijab. Ini segmennya khusus wanita muslimah. Atau juga Wuling Convero Blind Fan dipasarkan khusus untuk segmen usaha logistik kecil dan menengah, bukan usaha besar atau usaha makro. Ini concentrate marketing. Jadi fokus dia kepada satu segmen tertentu. Yang keempat adalah micro marketing. Nah, micro marketing ini atau pemasaran mikro atau individual, perusahaan menyesuaikan produk atau strategi pemasaran untuk individu dan kelompok lokal yang sangat spesifik. Apa tujuannya? Untuk memberikan pengalaman personal dan membangun loyalitas tinggi. Contohnya, the merek Nike by You. Ini konsumen bisa mendesain sepatu sendiri, warna, nama, desain. Jadi ini khusus untuk individu, ya. Warung kopi lokal
Nah, ini menyesuaikan menu dengan selera daerah. Misalnya kopi dengan gula aren di Jawa, es kopi susu pandan Bali, ada kopi Aceh dan seterusnya. Ada iklan Facebook atau Instagram yang menargetkan orang berdasarkan lokasi, usia, hobi, dan kebiasaan belanja. Artinya ada 4 strategi targeting. Pertama, undifferentiated. 1 strategi untuk semua segmen. Contohnya produknya aqua garam gula seperti yang kita sampaikan tadi. Sampai kepada micro marketing, personalisasi tingkat individu atau lokal. Ini targeting, menentukan pasar sasaran. Nah, yang ketiga adalah positioning. Nah, jadi segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi lebih luas, targeting dengan memilih segmen-segmen untuk difokuskan, sementara positioning adalah memposisikan produk atau jasa di pasar. Positioning strategi untuk menciptakan citra atau persepsi tertentu tentang suatu produk atau jasa di benak konsumen dibandingkan dengan pesaingnya tentu. Tujuannya apa? Agar produk menonjol, mudah dikenali dan dipilih oleh target pasar. Contoh sederhananya, ketika orang mendengar kata sepeda motor hemat bahan bakar, mungkin yang terlintas adalah Honda Beat. Itu adalah hasil dari strategi positioning. Atau kalau sekolah misalnya, ketika orang menyebut suatu nama sekolah, teringatlah lulusannya banyak diterima di perguruan tinggi ternama. Nah, itu positioning. Di mana Anda memposisikan produk-produk atau jasa-jasa perusahaan atau organisasi Anda di persepsi dan di benak konsumen. Nah, strategi positioning ini ada 6. Ya, strategi positioning pertama berdasarkan atribut produk, menonjolkan fitur atau karakteristik unik dari produk itu. Contohnya apa? Produk Head and Shoulders memposisikan diri sebagai sampo anti ketombe. Ya. Atau produk mobil Toyota Fortuner misalnya diposisikan sebagai SUV dengan desain gagah dan tangguh. Atau iPhone dikenal dengan atribut desain premium, kamera unggulan dan ekosistem eksklusif. Nah, kalau handphone, kalau iPhone itu diposisikan itu alat komunikasinya orang-orang eksklusif, desainnya premium, kameranya unggulan. Itu positioning berdasarkan atribut. Nah, kemudian positioning berdasarkan manfaat lagi kan. Fokus pada manfaat utama yang dirasakan oleh konsumen. Contohnya apa? Pepsodent. Nah, Pepsodent itu memposisikan produknya sebagai pasta gigi yang melindungi gigi dari gigi berlubang. Itu Pepsodent. Ada lagi minuman herbal namanya Tolaka misalnya kan. Ini berdasarkan manfaat ya. Tolaka ini memposisikan diri sebagai penangkal masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau Anda masuk angin dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, minumlah minuman herbal merek Tolaka. Jadi diposisikan seperti itu. Kalau gigi Anda berlubang, supaya ingin putih, beli odol, belilah merek Pepsodent. Itu positioning berdasarkan manfaat. Kemudian contoh yang kedua, ada produk namanya SoClean Softergen. Itu produk merek SoClean Softergen itu memposisikan sebagai deterjen yang tidak hanya membersihkan tapi juga melembutkan pakaian. Jadi kalau pengen pakaian bersih jadi lembut, pikiran konsumen itu ingat SoClean Softergen. Nah, sekarang Anda punya produk, punya jasa. Ketika Anda tawarkan produk dan jasa Anda itu, apa yang ada di pikiran konsumen, itulah positioning. Posisi produk dan jasa Anda itu dalam benak konsumen. Berdasarkan manfaat, gitu ya. Yang ketiga berdasarkan penggunaan atau situasi.
Produk diposisikan untuk digunakan dalam situasi atau waktu tertentu. Contohnya apa? Minuman energi extra jos. Itu dikaitkan dengan aktivitas fisik dan bergadang kerja malam. Jadi kalau Anda kerja malam, bergadang, minum apa? Extra jos. Nah, itu berdasarkan situasi, posisinya. Yang kedua ada susu berbrand. Nah, susu berbrand ya, beruang gitu ya. Itu dikenal dengan susu steril. Ya. Penggunaannya dipromosikan sebagai minuman saat sedang sakit atau ingin detoksifikasi. Jadi ada orang yang baru sembuh, untuk menambah energinya, minum susu berbrand. Nah, ada juga minuman nutrisari. Nah, nutrisari itu diposisikan sebagai minum apa? Segar yang cocok untuk diminum saat cuaca panas. Minumlah nutrisari. Adem sari diposisikan sebagai minuman untuk menghilangkan panas dalam. Itu namanya positioning berdasarkan penggunaan dan situasi. Kemudian yang keempat, berdasarkan pesaing. Produk diposisikan sebagai lebih unggul dari pesaing tertentu. Nah, ini apa contohnya? Ya, kalau minuman yang populer itu sekarang minuman kaleng itu Pepsi vs Coca-Cola. Pepsi selalu diposisikan sebagai alternatif rasa yang lebih berani dibanding dengan Coca-Cola. Itu persepsi. Elektronik merek Samsung ya. Ini dulu ya, sekarang apa merek yang iklannya itu sering membandingkan posisinya dengan produk lain. Kalau dulu Samsung iklannya itu sering membandingkan langsung fitur HP-nya dengan iPhone. Ini menunjukkan posisinya dari pesaing itu di atas. Nah, itu branding atau positioning. Grab awalnya memposisikan diri sebagai lebih aman dibandingkan dengan ojek pangkalan atau pesaingnya seperti Gojek. Jadi ada Grab dan Gojek. Ini positioning berdasarkan pesaing. Nah, berdasarkan kategori produk, apalagi menempatkan produk dalam kategori tertentu yang ingin didominasi. Contohnya air mineral, Le Minerale, memposisikan dirinya sebagai air mineral sehat premium, bukan hanya sekedar air putih. Ini kategori produk. Nah, Oris makan apa? Contoh, Indomie Real Meat. Dia memposisikan bukan sebagai mie instan biasa, tapi masuk kategori makanan siap saji yang lebih lengkap dan plus gizi. Nah, ini kategori produk gitu kan. Apalagi produk mobil Tesla. Itu mobil listrik futuristik, bukan hanya sekedar mobil, tapi yang ramah. Itu kategori produk. Nah, yang terakhir itu strategi positioning berdasarkan harga dan kualitas. Nah, ini menekankan harga murah atau mahal atau kualitas tinggi atau rendah untuk membentuk persepsi. Ya, Waris contohnya jam tangan, apa yang teringat? Jam tangan Rolex. Harganya mahal murah? Mahal gitu kan. Kualitasnya tinggi, statusnya eksklusif. Itu yang aslinya ya. Ada juga produk Xiaomi. Harganya terjangkau, tapi fiturnya sebanding dengan flagship. Ya. Ada juga Indomie. Murah tapi enak, sehingga dikenal sebagai produk dengan kualitas bagus di harga rendah. Ini posisinya itu di harga dan kualitas. Apakah harganya itu tinggi, kualitas bagus? Harganya rendah tapi kualitasnya bagus. Nah, 6 inilah teori positioning berdasarkan atribut, manfaat, penggunaan atau situasi, pesaing, kategori produk, dan harga atau kualitas. Nah, sekarang bagaimana proses segmentasi, targeting, dan positioning ini dalam pemasaran? Nah, itu kita lihat.
Pertama, untuk mengidentifikasi pasar yang lebih luas. Itu disebut dengan market identification. Langkah pertama ini memahami pasar secara keseluruhan, yaitu siapa saja yang mungkin menjadi konsumen dari produk atau jasa yang ditawarkan. Ini mencakup memahami kebutuhan umum, tren pasar, perilaku konsumen, serta potensi permintaan. Apa contohnya? Sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk suatu susu misalnya kan, taruh susu apa, susu almond misalkan. Mereka mengidentifikasi bahwa pasar luasnya adalah konsumen minuman sehat di Indonesia, termasuk orang yang menjalani gaya hidup sehat, orang yang menderita intoleransi laktosa, vegetarian, orang tua yang peduli dengan gizi anaknya. Ini untuk mengidentifikasi pasar yang lebih luas. Kemudian proses TP ini dalam pemasaran itu untuk membagi pasar ke dalam segmen-segmen, ya, demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Jadi sangat relevan sekali proses segmentasi, targeting, dan positioning ini dalam pemasaran. Memilih segmen sasaran atau targeting, undifferentiated, differentiated, concentrated, dan micro marketing. Kemudian sampai kepada merancang strategi positioning untuk segmen tertentu. Kesimpulannya adalah segmentasi, targeting, positioning dalam suatu rangkaian itu tahapannya sangat mempengaruhi strategi manajemen pemasaran sebuah produk atau jasa. Baik, itu konsep-konsep dari teori segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Sekarang ada kasus sebuah UMKM memproduksi minuman kesehatan berbahan jahe merah. Coba Anda diskusikan. Tentukan segmentasi pasar yang mungkin dari segi geografis, demografis, psikografis, atau perilaku. Setelah itu pilih satu dominan sebagai targeting dan rumuskan strategi positioning yang tepat agar berbeda dari pesaing. Silakan Anda diskusi, seperti biasa hasil analisis Anda ini akan dipresentasikan. Ini post-test, saya sudah kirimkan, Anda bisa jawab dan silakan juga ditulis jawabannya dan dikirim ke chat. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini, dan selamat mengerjakan tugas, dan kita akan mendengarkan presentasi dari kasus yang diberikan tadi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.